Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal fata quwwatan syadida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang makan bersama seorang anak kecil. Kemudian Sayyidina Ali melihat anak kecil itu menangis. Kemudian beliau berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau bersedih?" Anak kecil itu pun menjawab, "Wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, mengapa aku tak bersedih sedangkan aku tak punya seorang ayah?" Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Maukah kau menjadi anakku dan menganggapku sebagai ayahmu?" Anak kecil itu pun tersenyum. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini yang menjadi contoh bagi kita ketika Rasulullah SAW berpesan. Kata Rasul, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza." Saya dengan yang menyantuni anak yatim di dalam surganya Allah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Apa maknanya? Tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh di dalam surganya Allah. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah SAW yang artinya, apabila kalian melihat anak yatim, kalian memegang kepalanya dengan kasih sayang, maka setiap helaian rambutnya yang kalian pegang ada pahala yang Allah janjikan buat kalian. Subhanallah. Ini pelajaran buat orang-orang yang banyak uang, buat kita orang-orang yang banyak harta. Terkadang kita berulang kali berangkat haji, berulang kali berangkat umrah, dan ada juga yang menghabiskan harta dengan berfoya-foya. Tetapi kita tidak melihat di sebelah rumah kita ada orang-orang yang tidak makan. Di sebelah kita ada anak-anak yatim yang terlantar, anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Sudahkah kita peduli dengan mereka? Maaf, saya tidak menyalahkan orang-orang yang mungkin berfoya-foya dengan hartanya, atau dia berangkat haji 3 kali, berulang kali, atau dia berangkat umrah, atau dia hanya sekedar mencari sensasi saja. Padahal masih ada di sebelah rumahnya anak-anak yatim yang perlu disantuni. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita. Mengapa? Ini juga mungkin yang terjadi bagi saudara-saudara kita di Palestina. Berapa banyak anak-anak mereka, berapa banyak ayah-ayah mereka yang sudah tidak ada. Pada akhirnya anak-anak mereka menjadi anak yang yatim. Dan luar biasa ketika ditanya kepada mereka, "Wahai anak-anakku, ketika kalian masih kecil kalian sudah memegang senjata. Ketika masih kecil kalian mau berperang." Apa yang dikatakan anak-anak kecil itu? "Kami cuma punya cita-cita satu. Kami ingin seperti ayah dan paman-paman kami. Ketika kami kembali kepada Allah, kami ingin kembali di dalam syahid yang dimuliakan." Saudaraku, mari kita sisihkan sedikit harta yang kita miliki. Coba kita berikan kepada anak-anak yatim. Mereka juga memerlukan kebahagiaan. Mereka juga kepingin bahagia seperti kita. Sudahkah kita sadar itu? Subhanallah. Apalah artinya harta yang kita punya jika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain? Apakah kita berpikir jika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita meninggal akan dibalutkan dengan emas dan berlian? Tidak. Ketika kita mati, kain kafan putih juga yang akan membalut tubuh kita. Kemana harta yang Allah berikan? Kemana harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan? Ingatlah saudaraku yang dimuliakan Allah, jadilah orang-orang yang selalu bersyukur dan menyantuni anak yatim. Rasul pernah mengatakan, "Khairun nas man yanfa'un nas."
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.